Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam marilah kita panjatkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS saya yang berjudul Peradilan Anak. Anak yang melakukan tindak pidana itu bagaimana prosedurnya? Apakah harus dipenjara atau bagaimana? Jadi dalam hal ini anak adalah anak-anak. Jadi berbeda tindak pidananya orang dewasa dan anak-anak. Di sini kami akan membahas dari awal saja. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi dalam bahasanya saja, bukan anak yang melakukan tindak pidana, tetapi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Dan terus bagaimana proses penanganannya? Dalam proses penanganannya, anak tidak boleh ditangkap dan tidak boleh ditahan dan tidak boleh dipenjara kecuali upaya terakhir. Apabila tidak ada jalan-jalan lainnya selain itu, maka bolehlah dilakukan prosedur-prosedur tersebut dan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Walaupun harus ditahan, maka harus cepat proses penanganannya agar langsung cepat ke pengadilan ataupun ke jaksa. Pada dasarnya, peradilan anak ini lebih mengutamakan pendekatan restoratif, lebih mengutamakan yang namanya pendekatan ataupun perdamaian. Jika ancaman pidananya di bawah 7 tahun, maka upaya-upaya perdamaian ini harus diutamakan terlebih dahulu. Disebut dengan proses diversi, baik dalam proses penyidikan, penanganan, penuntutan ataupun pengadilan. Maka upaya-upaya ini harus dilakukan jika ancaman pidananya di bawah 7 tahun, dan harus ada persetujuan. Kalau tidak ada persetujuan, maka langsung diproses hukumnya. Jadi pada hakikatnya, penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus didahulukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Jika tidak ada kesepakatan, maka anak langsung dijatuhi hukuman pidana atau tindakan. Dan yang harus kita ketahui adalah anak yang belum berusia 14 tahun, maka ia hanya menerima tindakan. Lalu apa pidananya untuk anak? Yang pertama adalah pidana peringatan, yang kedua adalah pidana dengan syarat. Apa pidana dengan syarat itu? Adalah pembinaan di luar lembaga. Yang kemudian adalah pelayanan masyarakat atau pembinaan. Yang kemudian adalah pelatihan kerja. Kemudian pendidikan di dalam lembaga, dan upaya terakhir adalah penjara. Maka upaya terakhir ini, penjara adalah upaya yang jalan satu-satunya untuk si anak yang ditentukan oleh hakim jika tidak ada jalan-jalan lain selain itu. Lalu anak tetap diberikan tindakan. Lalu apa saja tindakan untuk si anak? Yang pertama adalah mengembalikan ke orang tua. Yang kedua adalah memberikannya kepada seseorang untuk dididik. Hanya ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.